Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Satu bulan buron, pelaku pemerkosaan yang disertai pembunuhan di mes pekerja pabrik tebu di Tulang Pawang ditangkap dan ditembak kedua kakinya. Penyergapan kawanan perampok di Pringsewu, seorang tersangka kabur melalui jendela kamar. Mundur lagi. Kamar kos yang dijadikan tempat pembuatan narkotika tembakau gorila yang dijalankan oleh pasangan kekasih digerebek polisi. Satu bulan buron, pelaku pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap bocah perempuan umur 10 tahun di salah satu kamar pekerja perusahaan perkebunan tebu di Kedung Meneng, Tulang Pawang, ditangkap pada Rabu siang. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di perkebunan tebu Kabupaten Mesuji. Tersangka berinisial MR umur 35 tahun, warga kampung Gaya Baru, Kecamatan Seputi, Surabaya, Lampung Tengah. Tersangka ditembak kedua kakinya karena berusaha menyerang polisi yang akan menangkapnya menggunakan senjata tajam. Saat diinterogasi polisi di rumah sakit, tersangka mengakui perbuatan jahatnya. Sejauh ini polisi belum mempublikasikan kronologi dan pemicu tersangka tega memperkosa dan membunuh korban karena penyidikan kasusnya masih dalam pengembangan. Setelah sampai di sana dipastikan bahwa memang yang diinformasikan itu merupakan terduga pelaku. Lalu kemudian setelah itu tim lalu bergerak cepat mengamankan pelaku yang saat itu sementara lagi kerja di lahan tebu. Kemudian pada saat ditangkap, pelaku ini melakukan perlawanan. Kemudian dengan petugas, kami kepolisian melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku untuk melumpuhkan karena ada upaya perlawanan dari terduga pelaku. Tersangka dan korban tinggal bertetangga di mes pekerja perusahaan perkebunan tebu. Pembunuhan terhadap korban berinisial ZH terjadi pada 22 Juni lalu. Mayat korban ditemukan di lantai kamar tersangka tertutup tikar. Usai membunuh korban, tersangka langsung kabur. Dari pemeriksaan polisi, korban tewas akibat menderita luka bekas penganiayaan dan di kemaluan yang mengeluarkan darah. Sebelum dibunuh, korban diruda paksa oleh tersangka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Pawang. Seorang perampok di Desa Kuripan, Kabupaten Pesawaran, Selasa sore berusaha melarikan diri lewat jendela kamarnya saat rumahnya digerebek polisi. Tersangka bernama Wawan Setiawan akhirnya meminta ampun setelah berhasil ditangkap di dekat sawah belakang rumahnya. Tersangka Wawan akhirnya ditembak kakinya karena kembali berusaha melarikan diri saat pengembangan ke tersangka lain. Penangkapan tersangka dilakukan oleh tim khusus anti bandit Polres Pringsewu. Hingga akhir pengembangan, ada 3 tersangka yang ditangkap. 2 tersangka yang terakhir ditangkap adalah Arismen, warga Tanggamus, dan Dimas Anjah Nudin alias Nasib, warga Pringsewu. Ketiganya merampok gerai ATM mini di Desa Wondosari, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu pada 12 Juli lalu bermodus jadi pelanggan. Mereka menganiaya pegawai perempuan yang melawan menggunakan pisau. Akibat perlawanan dari korban, para tersangka gagal merampas uang dari gerai ATM mini, namun berhasil merampas ponsel korban.
Pertama saya masuk, saya mau tarik dana, nanya tarik dana 20 juta ada nggak deh? Ada. Begitu saya masuk, saya mau ngambil kelacinya, dia udah megang tangan saya, berontak. Terus saya ngambil HP, terus saya keluar cuman tangan dia ini nggak lepas dari tangan saya, dia megangin terus. Jadi saya tarik senjata itu, saya sabetin 3 kali ke tangannya. Terus narik ini saya kan jiket saya pakai bukan iya, jiket saya kan pakai itu, saya tutupin terus ketarik talinya. Jadi saya noleh kayak gini. Terus yang keempat kali saya membabi buta, cuman nggak ngarah ke dia, muka saya ngarah ke belakang. Terus saya sabetin lagi, baru lepas. Setelah itu saya lari. Mengamankan 3 pelaku. 2 pelaku curas atas nama Arisman bin Kasrat. Itu penada ya, Arisman bin Kasrat. Kemudian pelaku curasnya adalah Nasib bin Miskum dan juga Wawan alias Kitung. Dari tangan tersangka diamankan sebilah parang dan juga motor yang digunakan untuk sebagai sarana untuk survei maupun untuk mendatangi TKP. Atas kejadian curas ini, para pelaku diancam dengan pidana penjara 7 tahun pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sepeda motor tersangka dan ponsel korban disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Sebuah mobil pickup yang dipakai warga untuk mengejar pencuri motor berakhir dengan kecelakaan menabrak 3 warung makanan di pinggir jalan Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Selasa sore. Mobil pickup rusak dan 1 dari 2 pencuri motor berhasil ditangkap. Menurut pengemudi pickup, ia langsung mengejar tersangka saat mendapat kabar sepeda motor saudaranya Raib digasak maling. Terus paman saya itu nelpon saya, katanya ciri-cirinya itu pakai jaket coklat, pakai masker, pakai topi, dan larinya ke arah Margototo. Nah, kebetulan saya itu langsung bawa mobilnya itu buat malangin maling tadi, tapi nggak kena. Terus saya kejar sampai akhirnya saya terjadi laka. Saya tumbur malingnya itu dan saya kejar dan saya tangkep, terus sudah dibawa ke polsek, Mas. Udah kejar-kejaran sampai 2 kali, dipepet itu sampai kesinilah kenanya itu dari arah selatan itu, dari belakang ditabrak lah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka kesini ke arah gorengan sama ke ruko mie ayam ini. Oh Mas, yang 2 ruko, yang satunya punya saya, gorengan sama jus itu, yang satunya punya tetangga saya yang mie ayam ini. Itu sudah sempat melihat dari arah selatan itu motor sama mobil itu, tapi tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Nah Om, kalau untuk ini sopirnya gimana keadaannya waktu itu, luka juga nggak? Waktu kemarin itu keadaan sopirnya itu ceritanya sudah menabrak mobil motornya itu, berhentinya udah kena warung gorengan 2 sama gorengan 1 sama mie ayam ini, berhentinya di tempat wifi ini, tiang wifi. Tersangka ditangkap bernama Lukman Hakim, warga Desa Punggur, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Lalu seorang temannya masih buron. Polisi menyita 2 motor dan beberapa kunci T. Awal ditangkap, polisi menyita 1 motor. Dari pengembangan lanjutan di rumah tersangka, polisi kembali menyita 1 motor yang merupakan hasil curian tersangka di musola di Metro Kibang pada 17 Juli lalu. Korban sedang memarkirkan sepeda motornya depan rumah, kemudian 2 orang pelaku mengambil sepeda motor milik korban tersebut, dan saat itu diketahui oleh korban, kemudian korban berteriak dan dilakukan pengejaran oleh korban, keluarga serta masyarakat sekitar. Kemudian jarak berapa meter salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor korban berhasil diamankan dengan cara dihadang dan ditabrak oleh masyarakat tersebut. Dan pada saat diamankan,
terdapat kita temukan kunci letter T sama pelaku tersebut. Pelaku tersebut sempat dimasa Bang ya? Pelaku tersebut diamankan oleh warga, kemudian datang anggota Polsek Metro Gibang mengamankan pelaku tersebut. Penyidikan tersangka terus dikembangkan polisi untuk memburu temannya yang masih buron. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Nasib Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Penyidikan dugaan korupsi di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Lampung Selatan Maju memasuki babak baru. Setelah memeriksa belasan saksi, Rabu siang tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Selatan akhirnya menetapkan Direktur PT Lampung Selatan Maju bernama Edi Setiawan sebagai tersangka. BUMD Lampung Selatan Maju bergerak di sektor usaha jual beli gabah dan beras. Tersangka terlibat korupsi pengelolaan uang perusahaan tahun 2022 hingga 2023 hingga merugikan negara lebih dari 517 juta rupiah. Dalam penyidikan, petugas mengungkap banyak belanja perusahaan yang diduga fiktif. Telah melakukan penetapan tersangka ES usia 48 tahun selaku Direktur Utama BUMD PT Lampung Selatan Maju dalam dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan, pengelolaan keuangan pada BUMD PT Lampung Selatan Maju atau Perseroda periode tahun 2022 sampai dengan 2023, di mana dalam pengelolaan itu menimbulkan pendapatan atau pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai sekitar 517.382.907 rupiah. Angka tersebut kita peroleh berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka Edi Setiawan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Kalianda. Pada kasus tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Ancaman hukumannya paling rendah 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda 1 miliar rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.